Jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Epifani. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-38 Persekutuan Taruna GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini disampaikan oleh Saudara Vikaris Jonathan Dea Kris Utomo. Kemurahan dan kasih Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, nyata kepada manusia. Dia menyelamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya serta pembaruan yang terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus yang telah dilimpahkan-Nya bagi kita umat manusia. Dalam kerendahan hati, Allah yang penuh kasih telah meninggalkan kemuliaan sorga untuk menjadi serupa dengan manusia di dalam Yesus Kristus. Dengan penuh kesabaran, Allah menuntun dan menolong kita untuk menata persekutuan serta menyiapkan generasi yang melakukan kebenaran oleh karena namanya. Kuasa-Nya menggerakkan hidup kita untuk melakukan misinya, yaitu mengasihi setiap makhluk ciptaannya dari dahulu hingga sekarang selama 38 tahun. Jemaat, marilah berdiri menghadap Allah yang kasih setianya tidak berkesudahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahbiskan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ketiga yang menyatakan, "Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita." Nyaringkan haleluya.
Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami bersyukur untuk para taruna yang selalu hadir dan bersekutu di persekutuan taruna. Namun kami sadar bahwa seringkali kami kurang di dalam pengajaran, sehingga taruna-taruna lebih sering menghabiskan waktu untuk melihat selebtik, selegram, dan YouTuber daripada membaca firman-Mu. Ketika dunia membutuhkan kami malah sibuk menghabiskan waktu dengan memposting kebaikan di dunia maya, bukan melakukan kebaikan di dunia nyata. Kami memohon pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui kami. Ajar kami sebagai basar-basar Allah dan influencer di media sosial untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan-kebaikan demi kemuliaan-Mu. Ya Allah, Engkau telah mempercayakan teruna untuk kami layani. Ajar kami untuk sungguh-sungguh menghadirkan Allah di dalam pelayanan kami, bukan sekedar memuaskan diri sendiri. Mampukan kami menjadikan Engkau ya Kristus sebagai pusat dari seluruh ibadah kami, meninggalkan segala ambisi dan kesombongan kami, dan menganggap orang lain lebih utama dari diri kami. Ya Allah, ampuni kami karena kami sering menuntut perhatian atas segala pelayanan kami dan menginginkan panggung untuk memegahkan diri, bahkan menjadikan diri kami aktor, bukan seorang hamba yang rendah hati. Ya Allah yang rahmani, inilah kami sebagai orang-orang yang telah ditebus. Kami siap diutus untuk melakukan misi-Mu, guna menyinari kehidupan masyarakat yang penuh carut-marut. Kiranya sinar kami terus bercahaya, memancarkan kasih dan damai Kristus. Sudilah untuk terus menolong kami, ya Allah. Amin. Ceria dan damai kekal.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya! Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini terambil dari Kitab Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22 yang menyatakan, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih-Nya kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataannya itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita pasti sudah tidak asing lagi mendengar nama Aristoteles. Ia adalah seorang filsuf Yunani yang sangat terkenal. Bahkan hingga sekarang, pemikiran-pemikiran dari Aristoteles pun masih menjadi suatu hal yang dipelajari. Dan Aristoteles ini memberikan satu pengajaran, satu kerangka berpikir bahwa untuk meraih kebahagiaan, manusia harus melaksanakan moralnya di dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, Aristoteles ingin mengatakan kepada setiap manusia bahwa agar kita sebagai manusia ini bahagia, kita harus berkontribusi dalam kehidupan ini dengan cara memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Dan menurut Aristoteles, jika seseorang sudah mendapatkan kebahagiaan itu, maka tidak ada hal lain yang ia inginkan. Ia sudah merasa puas dengan apa yang ia miliki saat ini. Dan di sini
Aristoteles pun juga mengatakan bahwa dalam meraih kebahagiaan itu manusia juga harus mengutamakan keutamaannya, mengedepankan keutamaannya. Dan Aristoteles di sini membagi keutamaan manusia menjadi dua, yakni keutamaan intelektual dan juga keutamaan moral. Keutamaan intelektual yang dimaksudkan oleh Aristoteles adalah setiap manusia harus menyempurnakan rasionya. Karena dengan rasio kita memiliki petunjuk supaya kita bisa tahu membuat keputusan yang baik dan yang benar, membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi kehidupan kita. Sedangkan keutamaan moral yang dimaksudkan oleh Aristoteles adalah suatu sikap yang memungkinkan manusia untuk memberikan penilaian baik atau buruknya suatu realitas kehidupan. Dan kerangka berpikir Aristoteles ini juga diadopsi oleh Thomas Aquinas. Akan tetapi Thomas Aquinas melihat bahwa kerangka berpikir Aristoteles ini masih kurang. Sehingga Thomas Aquinas mengatakan bahwa kebahagiaan seseorang itu tidak terletak pada hasrat seperti ingin mendapatkan sesuatu. Kebahagiaan manusia dapat dicapai hanya dengan melakukan kontemplasi, yakni mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Inilah cara meraih kebahagiaan menurut Thomas Aquinas. Karena bagi Thomas Aquinas, manusia yang mencari kebahagiaan di dunia ini itu tidak akan pernah merasa puas. Ketika kita memiliki rasio yang begitu kuat, intelektual kita tinggi, kita jenius, kita mampu menciptakan suatu alat yang mempermudah kehidupan manusia. Awalnya kita bangga, akan tetapi kita belum puas, kita akan masih berusaha untuk memperbaharuinya. Nah, maka dari itu Thomas Aquinas mengatakan bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan, manusia harus mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Dan ketika manusia sudah hidup bersama dengan Tuhan, maka tidak ada hal lain yang dibutuhkan oleh dirinya untuk merasakan kebahagiaan itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita tentu ingin merasakan yang namanya kebahagiaan itu. Pasti. Sebagai buktinya, sebagai contohnya adalah nats pembacaan Alkitab pada saat ini, di mana menceritakan mengenai seorang yang kaya. Ya, kalau kita mengandaikan orang yang kaya, artinya dia punya segala-galanya, hartanya melimpah, gitu. Akan tetapi dalam pembacaan kita ini memberikan satu kesaksian bahwa orang kaya ini belum mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Belum mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Maka dari itu di ayatnya yang ke-17, orang kaya ini bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Memperoleh hidup yang kekal di sini maksudnya adalah orang kaya ini ingin sekali mendapatkan yang namanya kebahagiaan di dalam hidupnya. Dan perlu kita cermati bahwa kalau kita ya menjadi orang yang kaya, punya banyak uang, orang lain akan melihat bahwa wah enak sekali kamu ya, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa bepergian ke luar negeri dengan bebas. Enak bagi pandangan orang lain. Akan tetapi apakah ketika kita memiliki kekayaan itu, kita benar-benar merasa bahagia? Itulah belum tentu.
Karena seperti kata Thomas Aquinas, hasrat di dalam diri kita itu tidak membawa kita kepada kebahagiaan itu. Pasti ada yang kurang di dalam kehidupan kita. Dan rasa kurang itulah yang dialami oleh orang kaya ini. Ia punya segalanya, tapi masih ada yang kurang. Masih ada sesuatu yang belum lengkap, sehingga ia belum bisa merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Dan ketika ia bertanya kepada Yesus, ia menyebutkan bahwa Yesus adalah guru yang baik. Orang kaya ini menyebut Yesus sebagai guru yang baik karena Yesus sangat dicintai oleh banyak orang. Yesus sangat disukai oleh banyak orang. Dan Yesus memiliki pengajaran yang begitu luar biasa. Orang kaya ini bertanya kepada Yesus demikian supaya Yesus mampu memberikan arahan, memberikan nasihat, bimbingan, agar ia mendapatkan kebahagiaan, agar ia dapat mengisi kekosongan hidupnya yang belum bisa membuat dia merasakan kebahagiaan itu. Akan tetapi kalau kita melihat di ayatnya yang ke-18, di sana Yesus memberikan respon yang sangat bijaksana. Di mana Yesus di ayatnya yang ke-18 mengatakan, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Pernyataan Yesus ini mau mengatakan kepada orang kaya itu bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus yang dipandang baik oleh orang kaya ini merupakan kehendak dari Allah. Sehingga yang harus dipuji adalah Allah, bukan manusianya. Itu yang ingin dikatakan oleh Yesus. Jadi ketika orang kaya ini melihat sesuatu yang baik, ungkapkanlah rasa syukur itu kepada Tuhan. Itu maksud dari Yesus di ayatnya yang ke-18. Kemudian di ayatnya yang ke-19, di sana Yesus mengatakan, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Ayat 19 ini merupakan hukum Taurat. Dan Yesus mengatakan kepada orang kaya itu, engkau pasti tahu mengapa Yesus mengatakan demikian. Karena orang kaya ini adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi adalah orang yang sangat memegang teguh hukum Taurat. Orang yang sangat memegang teguh hukum Taurat. Yesus mengatakan ini supaya apa? Supaya orang kaya ini bersedia melakukan hukum Taurat untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Akan tetapi di ayat yang ke-20 merupakan jawaban yang begitu menarik dari orang kaya ini, di mana ia mengatakan, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Nah, coba kita bayangkan Bapak Ibu. Sejak masa mudanya, orang kaya ini telah melakukan hukum Taurat. Akan tetapi ia masih merasa kurang. Ia belum bisa mendapatkan kebahagiaan. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Selain rasa puas di dalam kehidupannya, orang kaya ini melakukan hukum Taurat hanya sebagai kewajiban, hanya sebagai rutinitas. Ia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, bukan dari dalam dirinya sendiri, melainkan itu sebuah tuntutan. Sebagai orang Yahudi saya harus bisa melakukan hukum Taurat. Itulah yang menyebabkan orang kaya ini sulit untuk merasa bahagia. Dan Yesus tahu akan hal tersebut, akan kondisi orang tersebut.
Maka dari itu Yesus di ayatnya yang ke-21, di sana Yesus memandang orang itu dan ia memberikan kasihnya, menaruh kasihnya kepada orang ini. Dan Yesus pun memberikan satu ungkapan, satu nasihat yang membuat orang ini sangat-sangat kecewa, yakni apa? Jualah seluruh hartamu, kemudian bagikan kepada orang-orang miskin. Nah, Yesus meminta orang kaya ini menjual hartanya, bukan supaya orang ini jatuh miskin, tidak. Akan tetapi Yesus ingin mengajarkan kepada orang ini, orang kaya ini, bahwa yang membuat kamu belum merasa bahagia adalah karena kamu tidak mengarahkan hidupmu kepada Tuhan. Ia tidak mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Ia mengarahkan kehidupannya pada hartanya sendiri, kepada dirinya sendiri. Makanya ia kecewa. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen yang sudah mengaku percaya dan mengikut Yesus, entah kita mengikut Yesus sejak kita kecil ataupun kita mengikut Yesus ketika kita sudah dewasa, kita pun nasibnya tidak beda jauh dengan orang kaya ini, di mana kita belum bisa merasakan kebahagiaan karena kita terbelenggu oleh yang pertama, rasa belum puas kita. Kemudian yang kedua, menganggap bahwa ibadah itu adalah sebuah rutinitas. Dan yang ketiga, kita terlalu mencintai diri kita sendiri. Kita terlalu mencintai harta kita sendiri. Sebagai buktinya, bahwa kita memandang ibadah itu adalah sebuah rutinitas. Banyak orang Kristen yang datang ke gereja, datang beribadah, itu bukan kesadaran dirinya untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bersekutu bersama orang-orang percaya, melainkan ia datang ibadah hanya untuk mendapatkan pujian. Misalnya, wah kamu saleh sekali ya, wah kamu kudus sekali, wah kamu ternyata orang yang taat beragama ya. Banyak orang yang mengejar pujian-pujian itu. Kemudian ketika berada di gereja, pikirannya tidak fokus pada ibadah itu sendiri. Pikirannya melayang-layang kepada tugas-tugas di kantor, tugas-tugas di rumah. Dan bagi yang masih bersekolah, pikirannya masih terbelenggu pada PR-PR yang belum dikerjakan. Dan masih ada banyak hal lain yang mengganggu pikiran kita dan kita tidak fokus pada ibadah itu. Bahkan saking cintanya kita pada uang kita, pada harta kita, banyak orang di luar sana ketika memberikan persembahan syukur, ketika memberikan persepuluhan, mereka memiliki motivasi yang salah. Ada orang yang memberikan persepuluhan, memberikan persembahan syukur dengan nominal yang besar, dengan tujuan agar ia dapat mendominasi di gereja. Ada juga yang ingin dipandang kaya, ada juga yang ingin dihormati oleh warga jemaat. Ada Bapak Ibu orang-orang semacam ini di dalam kehidupan gereja. Bahkan ada juga warga jemaat yang memahami bahwa gereja itu harusnya melayani. Benar Bapak Ibu? Benar, gereja itu harus memberikan pelayanan. Benar, akan tetapi kita harus sadari bahwa pelayanan yang diberikan oleh gereja itu juga membutuhkan topangan dari Bapak Ibu sebagai warga jemaat. Dan banyak warga jemaat yang tidak mau memberikan bantuan, tidak mau memberikan topangan atau menunjang
kegiatan pelayanan di gereja. Mereka meminta haknya, akan tetapi mengabaikan kewajibannya sebagai warga jemaat, yakni berkontribusi untuk pelayanan di gereja, baik dalam doa, daya, maupun dana. Bahkan ada warga jemaat yang mengaku bahwa saya telah berkontribusi untuk gereja ini, untuk gereja kami, melalui doa dan daya. Akan tetapi ketika membutuhkan yang namanya topangan dana, sulit sekali tangan ini untuk memberikan bantuan. Dengan berbagai macam alasan. Sampai saat ini masih ada orang-orang semacam itu, Bapak Ibu. Dan pembacaan kita hari ini hendak mengatakan kepada kita bahwa kita harus keluar dari belenggu-belenggu itu dengan cara mengarahkan kehidupan kita, hati, pikiran kita kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kita hikmat untuk membedakan hal yang baik dan yang buruk. Tuhan telah memberikan kita akal budi sehingga kita mampu meraih kesuksesan di dalam kehidupan kita saat ini. Dan kalau kita mau melihat di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-9 sampai ke-20, ayatnya ke-19 sampai ke-20, di sana Yesus ingin supaya kita benar-benar berkontribusi bagi pelayanan itu. Yesus ingin kita berkontribusi bagi pelayanan itu. Dan itu ditugaskan bukan hanya kepada orang dewasa, melainkan juga kepada anak-anak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam perenungan firman Tuhan di ibadah hari ini yang bertepatan dengan hari ulang tahun Persekutuan Taruna, kita pun diajak untuk mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan dalam segala hal, supaya kebahagiaan hidup ini dapat kita rasakan. Maka dari itu sebagai orang tua, kita memiliki tugas untuk membimbing anak-anak kita dalam iman kepada Yesus. Kita harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di tengah kesibukan kita, luangkan waktu kita untuk melaksanakan tugas kita sebagai orang tua. Kita ajarkan juga kepada anak-anak kita untuk menyisihkan uang jajan mereka, supaya mereka dapat belajar memberikan yang namanya persepuluhan. Dan kita sebagai orang tua, kita juga harus memotivasi anak kita untuk terlibat di dalam pelayanan. Kita juga harus memotivasi anak kita untuk terlibat dalam pelayanan. Karena anak-anak kita adalah generasi penerus pelayanan di gereja. Dan kita harus meregenerasinya, kita harus memberikan bimbingan kepadanya. Dan kemudian kita sebagai anak-anak, kita pun diajarkan untuk memiliki rasa takut kepada Tuhan. Dengan wujud kita hormat kepada orang tua kita. Kita patuh kepada orang tua kita. Karena orang tua kita ini merupakan wakil Allah di dunia ini. Dan kita harus ingat bahwa orang tua kita itu telah berjuang dengan keras untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung demi mewujudkan cita-cita kita. Jangan kita salah gunakan fasilitas-fasilitas orang tua yang diberikan kepada kita. Dan kita pun juga harus ingat bahwa kita memiliki tugas untuk terlibat juga di dalam pelayanan di gereja. Mari kita dukung pelayanan di gereja. Jika teman-teman, teruna, anak-anak memiliki talenta bernyanyi, jadilah kantoria. Jika memiliki talenta untuk bermain musik, bermain keyboard,
Jadilah organis, jangan takut dan jangan minder. Jangan takut salah. Teman-teman teruna terkhususnya harus bisa keluar dari rasa takut itu yang membelenggu teman-teman, sehingga teman-teman sulit untuk merasakan yang namanya kebahagiaan. Dan ketika teman-teman berhasil melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, teman-teman berhasil keluar dari belenggu-belenggu itu. Selain teman-teman mendapatkan kebahagiaan tersendiri, teman-teman pun juga menjadi teruna yang dapat membawa berkat, sama seperti tema ibadah kita saat ini. Teruna yang membawa berkat adalah teruna yang mau keluar dari zona nyamannya untuk menjadi berkat bagi sesama. Selamat ulang tahun Pelkat Teruna. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan hati dan mulut kita masing-masing mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau senantiasa memberikan berkat, anugerah, dan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga selama 1 minggu ini kami boleh melewati hari demi hari dan boleh merasakan tuntunan tangan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami hendak menaikkan doa harapan kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon kepadamu Tuhan agar Engkau melawat kehidupan bangsa kami, sehingga kehidupan kami dapat pulih dari serangan pandemi COVID-19 ini. Dan kami mohon kepadamu agar Engkau juga memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, baik kepada pemerintahan dan kami sebagai warga negara, supaya kami juga turut berpartisipasi dalam melawan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Dan jika ada rekan-rekan kami, orang-orang yang kami cintai, sedang mengalami kelemahan tubuh, dan kami berdoa Tuhan, agar Engkau pun memulihkan kehidupan mereka, memulihkan bagian tubuh mereka yang sakit.
Dan kami pun juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang pada minggu-minggu ini mengalami pertambahan usia baik kelahiran maupun perkawinan. Kami mohon di tengah pertambahan usia ini Tuhan senantiasa memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan dan menguatkan iman mereka sehingga iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan meskipun harus menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Dan terkhusus kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami. Engkau berkati masa depannya, Engkau berkati cita-citanya, Engkau berkati pendidikannya. Berikan kekuatan, kesehatan, kecerdasan, dan hikmat agar mereka dapat menempuh proses pendidikan demi masa depan yang lebih baik. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan bahwa pada saat ini kami boleh merayakan ulang tahun Persekutuan Pelekat Teruna. Kami berdoa untuk kakak layan, kami berdoa untuk pengurus. Berikan kepada mereka rasa sukacita dalam melakukan pelayanan, dalam memberikan pelayanan bagi anak-anak kami. Bimbinglah pengurus dan pelayan pelekat PT ini dalam terang kasih-Mu, supaya mereka dapat memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga berdoa memohon kepadamu Tuhan, agar Engkau memberikan hikmat bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Supaya di dalam kehidupan berkeluarga, kami boleh melewati setiap permasalahan hanya bersama-sama dengan Tuhan. Engkau juga berkati usaha pekerjaan yang kami lakukan, agar melalui usaha pekerjaan ini, kami pun boleh menjadi saluran berkat bagi sesama. Dan Tuhan Yesus yang Maha Baik, doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya kami naikkan kepadamu melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Mari mempersembahkan hidup kita pada Tuhan karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Kasih setianya ditunjukkannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Firman Tuhan dalam Nats Alkitab 1 Tawarik 29 ayat 17a yang menyatakan, Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ku berikan dari hatiku
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu kami telah diselamatkan. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau berikan untuk dengan kerendahan hati dan tulus telah mengasihi kami. Terimalah ungkapan syukur kami, pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama dan selalu memancarkan kasih-Mu bagi orang di sekitar kami. Amin. Shalom, tahukah kita bahwa tema yang diusung untuk merayakan HUT ke-38 Pelkat PT adalah Teruna yang Misioner. Apa sih teruna yang misioner itu? Teruna yang misioner adalah teruna yang telah mengalami kasih Allah, sehingga terdorong untuk membagikan kasih tersebut kepada orang-orang di sekitarnya yang tidak mengenal Allah. Sebagai pewaris masa depan gereja dan bangsa, sobat teruna siap dibidikan untuk melakukan aksi nyata dimanapun kalian berada. Di rumah, sekolah, di gereja, bahkan masyarakat luas. Ya, betul sekali. Teruna GPIB tidak bisa berdiam diri saja, melainkan harus terlibat aktif dalam melakukan misi Allah. Ingat loh, kita tidak dipersiapkan untuk membubuhkan love, like, retweet pada perbuatan baik orang lain di sosial media. Tidak juga menjadi orang yang berpura-pura baik demi kepentingan konten dalam dunia maya. Tetapi kita semua dipersiapkan untuk menjadi teruna dengan misi konkret. Menyampaikan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Kristus dalam kehidupan nyata. Selama 38 tahun, Allah begitu luar biasa. Ia menyertai perjalanan iman Teruna GPIB. Ia memberi sukacita dalam jiwa, memberi berkat surgawi yang melimpah, bahkan berbicara kepada hati nurani teruna. Tangan Allah yang tak terlihat memeluk teruna dikala mereka sedang dalam kegalauan. Adalah sebuah kegagalan kita bersama ketika masih banyak teruna yang terjebak dalam kilau palsu berita kebaikan yang dibungkus oleh kepentingan viewers, para selebgram, selegram, dan YouTuber. Mari siapkan teruna kita untuk melakukan tugas panggilan gereja, yaitu kesaksian iman. Kita persiapkan teruna GPIB melakukan kebaikan bukan untuk mendapatkan pujian dan kepentingan viewer, melainkan karena Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita, bahkan rela mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Rangkaian HUT ke-38 Pelkat PT tahun ini dikemas untuk mendorong para teruna yang sudah mengalami kasih karunia Allah untuk melanjutkan kasih tersebut dengan membagikannya kepada orang-orang di sekitar. Dengan demikian, mereka bercahaya dan orang yang melihat perbuatan baik mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Kegiatan yang kita lakukan dalam Pesta Aneka Kreasi Teruna tahun ini diisi dengan kegiatan yang dinamakan Glowing and Growing.
Teruna yang glowing dan growing adalah kegiatan berbagi kasih kepada remaja-remaja yang putus sekolah karena orang tuanya terkena dampak rasionalisasi akibat pandemi COVID-19. Dan juga kepada remaja-remaja yang minim fasilitas pembelajaran jarak jauh. Kemudian teruna juga diminta menyuarakan kebaikan di media sosial, mengajak seluruh remaja melakukan kebaikan karena Allah telah mengasihi mereka. Kegiatan lainnya adalah melodi mercusuar yang dilakukan bersama-sama dengan teman-teman interfaith dengan melakukan aksi sosial, memancarkan cahaya ke seluruh penjuru negeri layaknya sebuah mercusuar. Akhirnya, Dewan Persekutuan Teruna mengucapkan terima kasih karena pelayan-pelayan teruna telah menjadi mitra pelayanan yang berharga sepanjang tahun kemarin. Tahun yang penuh dengan pergumulan, tahun di mana kita berpegangan erat dan saling menguatkan, tahun di mana kita berkreasi di dalam keterbatasan, menari di dalam badai, tahun di mana rahmat Tuhan ada untuk kita. Mari kita rayakan hari ulang tahun ini dengan luapan kegembiraan, karena kita sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan. Mari kita mengajarkan kepada teruna kita untuk melakukan kebaikan yang bermakna kekal. Sekali lagi, mengajarkan kepada mereka melakukan kebaikan di dunia nyata, bukan di dunia maya. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik pelayanan. Jemaat, pergilah, beritakanlah tentang kasih Allah yang sejati. Beritakanlah bahwa Dia hadir dalam dunia nyata maupun dunia digital. Kasih-Nya memampukan kita untuk hadir bagi sesama yang hidup dalam keterbatasan. Kasih-Nya memampukan kita membuang segala keegoisan diri dan melayakkan kita menerima hidup yang kekal. Pergilah
Sinarilah kesuraman dunia yang menyesatkan, serta ingatlah bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Jemaat, angkatlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.